Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan untuk teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Ganesha Ditya Atta. Kebetulan saya berkuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya untuk jurusan Hukum Keluarga Islam. Salam kenal semuanya. Nah, iya, salam kenal juga Kak, katanya. Nah, kalau boleh tahu nih Kakak angkatan berapa ya di jurusan Hukum Keluarga Islam ya? Saya masuk tahun 2016 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Iya. Berarti ini ya, semester-semester akhir ya Kak? Ya, Kak, bisa Oh, dibilang iya, seperti itu. iya, mahasiswa lama ya ini ya. Iya, mahasiswa lama. Oh iya, ini Kak, ini kan apa ya, kameranya terlalu bawah sepertinya, jadi teman-teman nggak bisa lihat wajahnya Kakak nih. Nah, Gini, gitu. Kak, kelihatan? Nah, Kelihatan ya. ya? Oke, kita mulai aja nih ya Kak ya. Pertanyaan Ya, silakan, pertama, Kak. pertanyaan paling general di antara yang lainnya. Coba apa ya Kak? Eh, Jelasin nih supaya kita lebih kenal tentang jurusannya Kakak ini. Jadi hukum keluarga Islam itu jurusannya seperti apa ya? Halo? Halo Kak, sepertinya ini ada gangguan. Halo? Ya, Iya? coba Kakak jelaskan aja Ya. nih Kak, gimana jurusan hukum keluarga Islam? Oh iya, baik. Sebenarnya jurusan hukum keluarga Islam ini sendiri adalah seperti halnya jurusan hukum yang lain ya. Namun di sini hukum keluarga Islam sendiri itu sebenarnya masuk ke dalam kategori hukum perdata Islam. Jadi di sini mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya sebenarnya. Sama seperti saya waktu itu bertanya, sebenarnya hukum keluarga Islam ini seperti apa sih? Ternyata hukum keluarga Islam di sini itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata Islam. Nah, di sini hukum perdata Islam di UINSA sendiri itu ada yang namanya hukum keluarga Islam, juga ada yang namanya nanti hukum ekonomi syariah. Kebetulan saya masuk yang hukum keluarga Islamnya sendiri. Seperti itu, Kak. Oke, soalnya banyak yang masih awam nih ya Kak ya sama jurusannya itu. Iya. Islam itu apa? Nah, untuk ini nih Kak, eh alasan Kakak kenapa pilih jurusan itu gitu Kak? Kenapa nih Kak? Oh, sebenarnya waktu itu, Kak, waktu saya masih sekolah ya, waktu masih SMA, itu waktu itu kan ada seperti kayak istilahnya nama-nama alumni ya, alumni yang di papan seperti itu, di papan pengumuman dan masuk ke jurusan dan universitas apa. Kemudian saya lihat kok di situ ada yang namanya kelas itu masuk ke UINSA di jurusan hukum keluarga Islam itu sendiri gitu loh. Nah, di situ kan akhirnya menarik minat saya untuk mengetahui lebih dalam apa sih hukum keluarga Islam itu sendiri, dan akhirnya ketika waktu itu saya ada SPAN ya, SPAN PTKIN, dan mendaftarkan UINSA di situ akhirnya memilih jurusan hukum keluarga Islam itu sendiri. Seperti itu, Kak. Nah, kalau jurusan hukum keluarga Islam ini masuknya ke fakultas apa ya, Kak? Kalau hukum keluarga Islam itu sendiri masuknya ke Fakultas Syariah dan Hukum, Kak. Oh, masuknya ke syariah dan hukum. Oke. Nah, Ya. untuk mata kuliah nih, Kak, ada nggak sih mata kuliah yang Ya. khas gitu ya, yang hanya dipelajari di hukum keluarga Islam ini, bukan yang di prodi yang sebelahnya gitu nih, Kak? Ada nggak sih, Kak? Oh, ada, Kak. Itu Apa tuh? karena namanya sendiri kan hukum keluarga Islam ya. Jadi mempelajari tentang misalnya hukum perkawinan. Nah, di sini kita jadi mengetahui nih apa saja sih hal-hal yang misalnya dianjurkan ataupun dilarang di dalam suatu perkawinan oleh agama Islam itu sendiri. Kemudian ada mata kuliah ataupun pelajaran yang namanya hukum keluarga Islam di negara Muslim. Jadi kita selain mempelajari tentang hukum keluarga Islam di Indonesia, juga mempelajari hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim seperti Pakistan, Malaysia, ya, dan negara-negara yang lainnya. Gitu. Kemudian ada juga kayak PPL gitu, Kak. Jadi PPL-nya itu berbeda dari yang lain. PPL-nya itu seperti di KUA ya, KUA sama pengadilan agama. Jadi teorinya dapat di kampus, dan untuk prakteknya itu kita mempraktekkannya secara langsung di
PA ataupun di KUA itu sendiri, seperti itu. Untuk jadwal praktikumnya ini Kak, gimana nih Kak? Apakah memang lebih banyak di praktikum atau di teori atau gimana nih? Untuk kelihatannya lebih banyak di teori ya Kak, karena jadwal praktikumnya sendiri itu hanya 1 bulan jadwalnya Kak. 1 bulan itu di PA dan hanya sekitar 3 minggu ya, atau 2 minggu itu di KUA, seperti itu Kak. Oke, gitu ya Kak. Nah untuk atmosfer apa ya? Bukan atmosfer. Iklim belajarnya sendiri di sana gimana nih Kak? Bersama dosen-dosen, sama kakak tingkatnya atau adik tingkatnya itu gimana nih Kak? Oh ya. Jadi karena jurusan hukum ya, jadi di sana itu iklimnya itu seringkali kayak akan hidup ketika terjadi misalnya saling adu argumen di situ Kak. Nah, misalnya ada nanti meningkat atau semakin tinggi ya minat dari mahasiswanya di Fakultas Syariah dan Hukum itu sendiri ya. Karena memang mahasiswanya itu sangat kebanyakan sangat tertarik ya dengan argumen-argumen yang berbeda atau argumen-argumen yang bisa dipertentangkan seperti itu. Oke Kak. Nah karena sudah di jurusannya sudah sangat menjurus gitu ya kayak hukum keluarga Islam. Nah apakah nanti di Ya. semester selanjutnya, misalnya di semester 4 atau semester 5, ada lagi ke apa ya konsentrasi ilmu atau peminatan yang bisa diambil nggak sih Kak? Sebenarnya kalau peminatan itu sendiri tidak ada yang spesifik ya Kak dari kampus, tapi kalau misalnya sejenis kayak organisasi di luar itu sendiri banyak Kak. Jadi misalnya kayak Winsa itu punya kayak LDC ya, LDC itu Law Debat Community, di situ mahasiswa-mahasiswa hukum ya, apapun prodinya, termasuk hukum keluarga Islam ini sendiri, yang mempunyai bakat dalam hal debat ya, atau berargumen, nanti akan di-training, akan dilatih di LDC itu sendiri. Dan itu pun juga kalau nggak salah sebenarnya tahun ini Winsa menjadi tuan rumahnya ya LDC nasional. Tapi karena ada corona, ada pandemi, jadi dibatalkan atau dilakukan secara daring ya seperti itu kan. Kemudian ada KPS, KPS itu semacam komunitas peradilan semu. Di situ akan menjadi seperti organisasi bagi mahasiswa atau seperti kelompok ya, kelompok belajar bagi mahasiswa untuk mempelajari bagaimana tata cara berperkara di pengadilan. Seperti itu, Kak. Ada juga nanti yang namanya klinik etik. Klinik etik itu program kerjasama dengan Komisi Yudisial yang nantinya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak melakukan tindakan contempt of court atau tindakan yang merendahkan atau melecehkan martabat dari pengadilan itu sendiri, Kak. Seperti itu. Jadi luas gitu ya Kak ya, hanya saja untuk keilmuan untuk penjurusan keilmuan Ya, lagi karena sudah masuk ke hukum keluarga Islam ini tidak ada lagi penjurusan keilmuan di semester selanjutnya gitu ya Kak ya. Nah, iya, Kak. Iya. untuk jalur masuknya sendiri nih Kak. Kakak masuknya jalur masuk apa nih ke UIN Surabaya dan biasanya disediakan berapa jalur masuk nih Kak? Oh iya, Kak. Kalau saya sendiri itu jalur masuknya itu lewat SPAN PTKIN, Kak. Jadi istilahnya sekarang itu undangan tapi untuk universitas Islam, kan seperti itu. Tapi kalau UINSA sendiri itu sebenarnya ada sekitar 5 jalur masuk, Kak. Jadi yang pertama adalah SNMPTN ya, atau jalur undangan itu yang lebih dikenal oleh mahasiswa sekarang. Kemudian ada SBMPTN, itu juga bisa jalur tes tulis. Kemudian ada SPAN, SPAN ini yang undangan untuk khusus Universitas Islam Negeri. Kemudian ada UMPTKIN, UMPTKIN ini untuk ujian tulis ya, ujian tulis untuk masuk ke Universitas Islam Negeri, dan kemudian ada mandiri gitu ya Kak. Itu sih Kak. Jadi ada 5 jalur yang bisa dimanfaatkan oleh mungkin adik-adik bisa masuk ke UINSA ini sendiri. Oke nih, masih berhubungan tentang jalur masuk nih Kak. Ada yang nanya di kolom komentar, jadi apa sih Kak yang dibutuhkan untuk masuk kuliah jurusan hukum nih katanya.
ada yang tertarik sama hukum, katanya nanya apa yang harus dipersiapkan untuk masuk jurusan hukum. Oh ya, baik. Jadi kalau untuk masuk jurusan hukum itu sendiri, Kak, mungkin yang dibutuhkan adalah mungkin yang pertama jelas niat ya. Karena kan kita menuntut ilmu itu tidak bisa kalau hanya sekedar asal kuliah atau asal masuk aja. Yang penting pertama kali adalah ditata niatnya supaya bisa lancar ya nanti dalam kegiatan perkuliahannya. Kemudian yang kedua adalah minat membaca. Nah, minat membaca ini yang mungkin seringkali dilupakan oleh teman-teman ataupun adik-adik yang ingin kuliah ya, atau yang sedang kuliah bahkan. Nah, ketika minat membaca ini rendah, Kak, lah otomatis kan nantinya juga akan mempengaruhi ya tingkat belajarnya, tingkat kuliahnya dalam kegiatan perkuliahannya nantinya. Kemudian yang ketiga sih, istilahnya perlu membaur ya, membaur ketika nanti sudah benar-benar kuliah ataupun diterima di jurusan hukum itu sendiri. Karena jurusan hukum sendiri itu, Kak, memang perlu istilahnya untuk sharing ya, untuk jajak pendapat, untuk bertukar pikiran, supaya ilmu-ilmu ataupun teori-teori yang kita dapatkan selama perkuliahan itu bisa diterapkan secara baik. Baik nanti ketika praktek maupun ketika nantinya ada misalnya orang lain yang membutuhkan bantuan kita karena kita dianggap sebagai mahasiswa hukum seperti itu, Kak. Oke, jadi adalah niat, minat, dan jangan lupa untuk sharing berbagai ilmu yang didapat, gitu ya. Udah Iya, dijawab ya, iya. teman-teman itu yang nanya. Nah, sekarang kita lanjutkan pertanyaan dari kuliahnya sendiri nih, Kak. Nah, Kakak bisa nggak kasih tips nih buat teman-teman maba-maba yang baru masuk nih angkatan 2020 ke jurusan Kakak, gimana caranya supaya tetap punya performa yang bagus selama 4 tahun nanti kuliah, lalu bisa punya IPK gede dan segala macamnya nih, Kak. Oh ya, baik. Terima kasih, Kak, atas waktunya. Jadi yang pertama itu menurut saya yang pertama adalah jangan pernah merasa salah masuk jurusan, Kak. Karena menurut pengamatan saya banyak sekali mahasiswa itu yang baru pertama masuk semester 1, semester 2 itu sudah merasa salah jurusan. Akhirnya mereka sudah ya kuliahnya masuk tapi tidak ada kayak semacam semangat gitu dalam perkuliahannya. Akhirnya ya sekedar kuliah saja, sekedar masuk, sekedar absen, tapi tidak ada yang didapat dari perkuliahannya itu. Nah, itu kan yang sangat disayangkan. Padahal kan untuk berkuliah saja saat ini kan banyak anak yang tidak sampai lah. Hal itu yang seharusnya bisa diminimalisasi. Untuk yang kedua itu untuk maba adalah yang mencari relasi. Jadi mencari relasi sebanyak-banyaknya, mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Karena di dunia perkuliahan itu sendiri dan khususnya di mahasiswa hukum itu ketika kita mempunyai relasi yang banyak, otomatis kita juga dapat sharing atau jajak pendapat dengan pertemanan kita tersebut gitu, Kak. Karena seringkali karena hukum ya, ketika tidak dipraktekkan teori-teori yang kita dapat, maka kita akan mudah lupa. Kita akan mudah untuk kesulitan ketika tidak bisa menerapkan teori-teori yang kita dapat selama masa perkuliahan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mungkin bisa dilakukan dengan ikut organisasi. Ikut organisasi tapi yang sesuai dengan minatnya, yang sesuai dengan kata hatinya. Jangan ikut organisasi yang dilihat dari, wah ini kok keren, ini kok kelihatannya sangat terpandang di kampus, kan seperti itu kadang-kadang mata. Tapi akhirnya malah buang-buang waktu dan malah merugikan kegiatan perkuliahannya. Jadi seharusnya atau sebaiknya memilih organisasi itu yang sesuai dengan kata hatinya atau yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang keempat itu pesan yang penting bahwa untuk para maba ketika mendapatkan tugas di kampus segera kerjakan tugas tersebut gitu loh. Jangan menunda-nunda karena ketika suatu pekerjaan itu ditunda, maka di lain-lain harinya belum tentu kita punya waktu yang banyak gitu loh. Belum tentu kita punya
semangat yang sama besarnya ketika kita mendapatkan tugas di hari itu. Jadi bisa saja di hari lain kita merasa malas, akhirnya ditunda, sistem kerja kebut semalam karena menganggap bahwa turunan Bandung Bondowoso yang bisa membuat candi dalam satu malam ya, padahal itu merugikan karena nanti tidak ada persiapan, tidak ada materi yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah kita kerjakan. Seperti itu sih, Kak. Oke nih Kak, sebelumnya nih ada yang kelupaan nih. Tadi mau nanya tentang stigma anak hukum itu kan biasanya kayak harus ngafalin undang-undang nggak sih gitu, atau harus mengkaji undang-undang nggak sih? Nah kalau di hukum keluarga Islam juga sama Kak seperti itu apa gimana? Sebenarnya kalau di hukum keluarga sendiri itu lebih fleksibel ya, Kak. Jadi nggak kayak yang dipikirkan oleh teman-teman semuanya. Jadi nggak harus kita hafal undang-undang. Bahkan undang-undang itu sendiri saya rasa ya bisa hafal dengan sendirinya, asalkan tadi kita bisa mempraktikannya, bisa menerapkannya di dalam keseharian kita misalnya. Nah, itu tadi, misalnya dengan membangun relasi misalnya. Nah, relasi kita misalnya ketika itu mahasiswa masuk ke golongan anak-anak yang cinta dengan debat hukum misalnya, atau cinta dengan tata cara prosedur pengadilan. Nah, otomatis di situ kan teman-teman akhirnya meskipun belum hafal nantinya, awal mulanya, tapi nantinya insya Allah mungkin akan dengan sendirinya akan hafal itu sendiri. Karena kalau kata orang Jawa kan, kalau terbiasa akan kulino ya, akan terbiasa. Kalau dikerjakan secara terus-menerus akan terbiasa. Lah, hal itu mungkin yang bisa menjadi patokan untuk teman-teman ya. Jadi kalau dikerjakan terus-menerus, mungkin insya Allah akan mudah dan akan hafal dengan sendirinya seperti itu. Oke, jadi teman-teman yang ada niatan atau ada minat untuk masuk hukum jangan terlalu takut gitu ya, karena nanti akan terbiasa karena sudah banyak tugas-tugas yang harus kalian lakukan. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri nih Kak, gimana nih Kak? Apakah memang hanya untuk tadi sudah diceritakan di pengadilan sudah ada, terus di KUA sudah ada, apakah masih luas lagi nih Kak, apa gimana? Kalau untuk prospek kerjanya sih banyak ya Kak ya. Mungkin juga bisa jadi dosen, atau mungkin juga bisa menjadi konsultan hukum, mungkin juga bisa menjadi advokat. Kemudian tadi seperti kakaknya bilang, bisa menjadi misalnya bagian dari pihak pengadilan, ataupun bisa menjadi bagian dari KUA, ataupun juga bisa menjadi wirausahawan juga sih, kalau punya. Oke nih Kak. Nah, untuk Iya, Kak. lanjutan keilmuannya sendiri nih Kak, apakah Iya, Kak. di S2 nanti itu ada jurusan lagi hukum keluarga Islam, dan apakah UIN Surabaya juga menyediakan jurusannya atau gimana nih? Kalau untuk jenjang studi lebih lanjut ya Kak, itu S2-nya itu bisa diambil di UIN Suka ya, UIN Sunan Kalijaga ya. Karena UINSA saat ini masih belum menyediakan S2 yang jurusan hukum keluarga Islam itu sendiri. Gitu Kak. Oke. Jadi bisa diambil ke universitas yang lain seperti UIN Suka, iya. Oke nih Kak. Nah, ini nih Kak ada pertanyaan katanya tuh di kolom komentar. Apakah masih ada jurusan pelajaran MTK Kak di jurusan hukum katanya tuh? Sebenarnya nggak ada sih Kak. Jadi kalau kita menikmati itu nggak ada pelajaran matematika di sana. Cuman adanya itu waktu itu kena mata kuliah ilmu falak ya. Kena mata kuliah ilmu falak itu sendiri itu kayak ada hitung-hitungannya sedikit, walaupun nanti itu nggak sulit karena juga pakai kalkulator Kak. Jadi di situ ngitungnya pakai kalkulator yang khusus itu ya, yang ada kayak derajat-derajatnya seperti itu. Dan itu pun nggak sulit kok, nggak kayak matematika yang harus ada X, Y, Z dan sebagainya. Itu cuman kalau ilmu falak sendiri hanya berkaitan dengan angka-angka itu aja sih Kak. Jadi nggak ada pelajaran matematika yang berkaitan apalagi dengan X, Y, bangun ruang, bangun data dan sebagainya, nggak ada. Nggak ada ya. Kalau statistik penelitian juga ada nggak sih Kak? Kalau statistik penelitian
nggak ada sih Kak. Jadi lebih banyak ke teori-teori sama praktik-praktik di lapangan itu seperti apa. Seperti itu sih Kak. Oke. Nah, untuk ini nih Kak, harapan dan apa ya, rencana Kakak setelah lulus ini karena udah mau semester akhir ini gimana nih Kak rencananya? Untuk harapannya sih ya mungkin sama seperti kebanyakan orang ya. Jadi mungkin berharap supaya pandemi ini segera berakhir, kemudian kondisi juga lekas membaik. Ya, Ya, istilahnya kan kita bekerja, kuliah, sekolah, itu juga dalam keadaan yang rasa aman, rasa senang, tidak merasa berbahaya. Kemudian kalau rencananya sih saya mungkin mau bekerja dulu Kak sambil menabung. Kemudian kalau sudah terkumpul uangnya mungkin juga sambil cari-cari beasiswa sama ingin melanjutkan ke studi sih, studi S2-nya gitu. amin. Semoga dilancarkan ya Kak ya semua rencananya. Amin, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Katanya kalau Iya, di jurusan ini harus bisa debat ya Kak. Soalnya nih apa kalau misalnya anak yang kurang bisa berargumen, apa masih mungkin bisa ya Kak? Gitu katanya. oh, sebenarnya kita nggak harus bisa debat sih Kak. Jadi menurut pengalaman saya ya, bahkan saya sendiri dan teman-teman di hukum keluarga itu sendiri, banyak dari mereka yang istilahnya kan malu ya, malu dalam mengemukakan pendapat. Lah, sebenarnya dalam hal mengemukakan pendapat ini sebenarnya kita yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah menguasai rasa malu itu sendiri, Kak. Jadi kan ketika kita bisa mengontrol atau menguasai rasa malu itu sendiri, otomatis kita akan dapat menguasai keadaan. Kemudian juga kita dapat mengemukakan atau mengutarakan apa yang ada di pikiran kita, Kak. Jadi kan karena kebanyakan teman-teman itu sudah berpikir secara bagus, sebenarnya hasil pemikirannya secara bagus, tapi tidak bisa untuk mengutarakannya. Nah, ini kan menjadi permasalahan sebagian besar sebagainya. Lah, sebenarnya itu hanya di tingkat mengontrol emosi sama di tingkat mengontrol tingkat malu itu sendiri. Ketika berhasil mengontrol emosi dan juga rasa malu, otomatis nanti teman-teman juga bisa untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi nggak harus langsung bisa debat atau enggak kok. Jadi asalkan teman-teman punya relasi yang baik, relasi yang mendukung, itu teman-teman akan bisa dengan sendirinya. Itu aja. Jadi jangan patah semangat. Jadi intinya nanti akan bisa karena sudah banyak latihan dan sudah menguasai teorinya gitu ya. Nah, Iya, Kak. untuk ini nih Kak, untuk camaba, calon-calon maba yang masih SMA, nih ada tips nggak sih Kak supaya mereka nggak salah jurusan gitu dengan ngambil jurusan yang ya cuman kayak keren doang atau karena peminatnya banyak nih Kak. Boleh share sama kita. Iya. Oh iya, Kak. Jadi menurut tips saya itu yang pertama adalah maba harus mempertimbangkan benar-benar ya, adik-adik harus mempertimbangkan benar-benar jurusan apa yang nantinya akan diambil gitu, Kak. Karena kan sekarang ini banyak sekali teman-teman atau adik-adik yang memilih jurusan karena misalnya ikut temannya atau karena misalnya wah ini kok grade-nya A. Nah, itu kan akhirnya malah nantinya menyusahkan dirinya sendiri karena tidak mampu untuk mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan atau diselenggarakan. Nah, ini yang mungkin harus disadari oleh adik-adik bahwa memilih jurusan kuliah itu harus berdasarkan minat dan bakatnya. Ya. Yang kemudian, yang kedua adalah memilih berdasarkan rasa kesesuaian dengan hatinya. Jika hatinya tidak sesuai dengan jurusan di fakultas tersebut, meskipun dia bisa, meskipun dia pandai, tapi kan istilahnya nantinya malah akan jadi beban ya, beban dalam dirinya lah. Hal itu yang kemungkinan akan menghambat adik-adik ataupun teman-teman dalam berproses selama kegiatan perkuliahan itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu sendiri, kalau misalnya sudah tidak punya pandangan tentang wah jurusan apa ini yang harus saya pilih, ya pilih saja sesuai dengan kehendaknya ya, sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi
Jangan sampai ada unsur dipilihkan orang tua, atau nantinya jangan sampai ada unsur karena dipaksa teman untuk mengikutinya. Jadi harus berdasarkan pilihannya sendiri, karena hal itu yang membuat dirinya misalnya ketika merasa tidak nyaman ya ketika memilih jurusan tersebut, otomatis dia akan berpikir bahwa oh ini adalah jurusan yang saya pilih sendiri. Oh ini adalah jurusan yang saya perjuangkan waktu menjadi siswa waktu itu. Nah, otomatis nantinya dengan sendirinya akan memunculkan semangat dan juga minat dari adik-adik atau teman-teman maba dalam melanjutkan bahkan untuk menyelesaikan studinya ketika sudah masuk ke bangku perkuliahan. Itu sih Kak, kalau menurut saya. Itu ya teman-teman, itu tipsnya sangat berguna banget nih. Ingat lagi tentang apa yang sudah diperjuangkan selama masa studi di SMA-nya, dan jangan asal gitu ya, jangan milih karena ikut-ikutan orang, jangan. Itu harus tentang minat dan bakat kalian gitu ya. Nah ini nih masih ada pertanyaan nih Kak. Jadi katanya gini nih, Kak, praktek ini di jurusannya itu berarti nanti kayak di pengadilan agama gitu ya Kak, gitu katanya. Kayak gitu nggak Kak? Jadi untuk prakteknya sendiri itu kalau masuk ke jurusan hukum keluarga di UINSA, nanti bisa praktek di KUA sama di pengadilan agama. Untuk KUA-nya sendiri berada di wilayah kawasan Surabaya sama Sidoarjo. Untuk yang pengadilan agamanya sendiri itu kemarin paling jauh ada di Madiun, Bojonegoro, seperti itu Kak. Jadi nanti teman-teman bisa istilahnya belajar tentang perkawinan itu seperti apa sih prosedurnya misalnya, atau berkas-berkas syarat-syaratnya seperti apa yang harus dipenuhi oleh masyarakat, atau problematikanya itu seperti apa hukum perkawinan ini di Indonesia. Nah itu bisa dipelajari di KUA, juga bisa dipelajari di PA, seperti itu sih Kak. Oke nih teman-teman yang sudah nanya, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin lebih mendalam lagi, boleh hubungi ke DM-nya Kak Ganesha ya Kak ya, di @caknes_official. Nanti teman-teman katanya kakaknya sudah mempersilahkan, boleh tanya-tanya langsung di sana kalau ingin ada informasi yang lebih jelas gitu ya, gimana tentang kampus untuk kuliah hukum keluarga Islam di UIN Surabaya. Ini Kak, kebetulan nih karena waktunya juga sudah habis nih, selama 30 menit kita ngobrol. Ini nih, boleh nih Kak, kakak closing statement sama teman-teman yang udah temen kita dari tadi, boleh pamit atau gimana nih Kak? Oh ya, mungkin juga saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu dengan teman-teman dari Intip Kuliah yang sudah mengajak saya dalam acara live Instagram pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah ikut dalam sharing kita pada malam hari ini, yang sudah meramaikan, yang sudah bertanya kepada saya dan dari pihak Intip Kuliah sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Kemudian untuk maba sebagai closing statement-nya, tadi yang pertama adalah mungkin yang perlu adik-adik ingat bahwa kuliah itu bukan sekedar belajar ya. Kuliah bukan sekedar belajar. Jadi ketika adik-adik atau teman-teman kuliah itu jangan hanya melihat nilai ya. Jangan hanya melihat diri sendiri. Tapi kuliahlah atau belajarlah selama di bangku perkuliahan untuk menumbuhkan rasa peka. Rasa peka terhadap apa? Rasa peka terhadap lingkungan sosialnya. Jadi kuliah itu bukan sekedar untuk membangun image pada diri sendiri atau mencari nilai misalnya. Tapi kuliah itu sebagai sarana untuk membangun kita untuk lebih peka terhadap lingkungan sosialnya dan dapat lebih berguna terhadap lingkungan sosialnya. Kemudian yang kedua adalah ketika dalam memilih jurusan, mungkin yang pertama harus dilakukan adalah niat terlebih dahulu untuk memilih jurusan tersebut. Yang kemudian yang kedua adalah memantapkan rasa memang benar-benar ingin di kuliah di jurusan tersebut. Jangan sampai nanti di tengah jalan teman-teman ataupun adik-adik ini kehilangan semangatnya dalam belajar ataupun berkuliah ya, karena itu sangat merugikan teman-teman. Itu sangat merugikan
orang tua juga karena sudah membayar, ataupun kalau bekerja sendiri ya merugikan diri sendiri ya karena sudah buang-buang waktu, sudah buang-buang materi juga. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa akhiri semuanya kegiatan kita walaupun di sekolah itu ataupun di bangku perkuliahan, jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur ya, karena kalau kita dengar quotes-nya orang-orang itu kan jangan lupa untuk bahagia gitu kan. Tapi sebenarnya kunci dari bahagia itu sendiri adalah jangan lupa untuk bersyukur. Jadi jangan lupa untuk bersyukur, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Jadi mungkin itu aja sih Kak, statement closing ya dari saya. Nah, keren banget nih Kak ya teman-teman, closing statement dari Kak Ganeshanya tadi. Yang harus kalian ingat pesannya adalah kuliah adalah salah satu cara kalian untuk menumbuhkan kepekaan tentang isu sosial di sekitar kalian. Itu ya gunanya gunanya belajar di kampus, ingat itu. Jangan cuman fokus sama ke belajar teori. Tuh. Oke Kak Ganesha, terima kasih sudah mau nemenin kami di sini, sudah mau meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Kak. Sama Intip Kuliah. Terima kasih Kak, jaga selalu kesehatan. Sama-sama Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.